Bab 801. Pemilik pavilion Qingju mencibir, "Putri saya belajar kedokteran dari saya sejak dia masih kecil, dan sekarang pada usia 15 tahun, dia telah menjadi level 5 di bawah tingkat medis, dan Anda ingin bersaing dengan putri saya di keterampilan medis. Jangan menghina putriku." Song Xiaolu, apakah benar-benar sulit bagimu untuk menyerah? Aku bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putriku. Kamu ingin dekat dengan putriku, bahkan tidak berpikir tentang itu. Tang Zichen berkata, "Kurator, tampaknya tidak peduli bagaimana saya menjelaskan. Anda berpikir bahwa saya datang ke sini dengan tujuan untuk mendekati putri Anda. Bukankah begitu?" Kakek Song Xiaolu berkata dengan marah, "Tuan Pavilion, bukankah kamu sedikit tidak tahu berterima kasih? Senior, maafkan aku, ini tentang putriku. Bahkan jika kamu membunuhku, aku masih sama paling buruk. Aku tidak akan membuka museum medis ini." Pemilik pavilion Qingju berkata dengan tegas. Tang Zichen berkata, "Tuan Pavilion, saya akan mengulangi sekali lagi. Saya benar-benar tidak memukul putri Anda, dan biarkan saya bersaing dengannya dalam pertandingan medis. Jika saya kalah, saya akan segera pergi." Tidak dibutuhkan. Fiuh. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam. Kakek Song Xiaolu mengangkat telapak tangannya dan berkata, "Bajingan, aku akan memotongmu sampai mati. Beraninya kamu melakukan ini pada cucuku." Tang Zichen sibuk menghentikannya. "Kakek, jangan pindahkan dia, karena itu masalahnya. Aku tidak akan memaksanya. Mungkin itu takdir mencegahku meningkatkan keterampilan medisku dengan mudah." Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi. Tang Zichen tidak menyalahkan pemilik museum, segalanya tidak bisa berjalan dengan lancar. Tang Zichen bahkan berpikir untuk bunuh diri saat ini. Setelah bunuh diri dan kembali ke desa dunia, lalu masuk kembali ke batu memori, identitasnya akan berbeda lagi. Tang Zichen benar-benar berpikir untuk bunuh diri. Namun, Tang Zichen tidak bisa melakukannya, karena menurut keyakinannya, bunuh diri adalah hal yang paling pengecut untuk dilakukan. Bagaimana mungkin Tang Zichen melakukan hal seperti itu? Pada saat ini, Song Xiaolu, jangan khawatir, tidak seperti dia satu-satunya di dunia yang tahu cara menyembuhkan. Kakek akan menemukan Anda seorang dokter yang lebih kuat. Ada terlalu banyak dokter, ada banyak lagi yang lebih kuat daripada dia. Ah, tidak mungkin. Kakek, apakah kamu serius? Kapan kakek pernah berbohong padamu? Tapi di mana Anda akan mencari tahu? Dan berapa hari yang dibutuhkan? Jangan khawatir, kakek akan menemukanmu seorang dokter yang lebih baik darinya dalam 3 hari. Terima kasih, kakek. Tang Zichen sangat gembira. Betapa gelapnya pohon willow, saya pikir saya akan bunuh diri dan memasuki kembali tempat ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa lelaki tua ini dapat menemukannya sebagai tabib yang bahkan lebih kuat. Kakek, kalau begitu belum terlambat, ayo cari untukku sekarang, kata Tang Zichen dengan cemas. Serahkan saja hal semacam ini pada pelayanmu, sekarang pulanglah bersamaku. Aku akan menulis surat pribadi dan kemudian meminta pelayanku membawa suratku untuk mengundang Grandmaster Guandong. Master Guandong adalah seorang dokter di tingkat ke-8, dan keterampilan medisnya jauh lebih kuat daripada Master Pavilion Qingju ini. Terima kasih kakek. Tang Zichen bersemangat, hebat, sangat hebat. Tang Zichen bertemu dengan Nona Mutiara Biru lagi saat dia berjalan keluar dari pavilion Qingju. Tang Zichen bahkan tidak memandangnya. Tang Zichen juga cemberut karena pemilik pavilion mengatakan dia ingin dekat dengan putrinya, jadi Tang Zichen bahkan tidak melihat Mutiara Biru. Mutiara Biru itu berulang kali melihat Tang Zichen mengabaikannya dan menjadi semakin bingung. Lanzu berjalan ke arah ayahnya dan berkata, "Ayah, Song Xiaolu telah berubah dengan sangat aneh." Betapa anehnya. Ketika dia pertama kali datang ke pavilion Qingju, dia menyentuhku begitu dia masuk wajahnya, tapi dia bahkan tidak menatapku ketika dia baru saja pergi. Pemilik museum berkata, "Dia sengaja berpura-pura tidak peduli padamu, padahal sebenarnya dia selalu memikirkanmu di dalam hatinya." "Tidak ayah, matanya tidak bisa berbohong, aku tidak melihat mata Song Xiaolu seolah-olah dia berpura-pura sama sekali," kata Lanzu.
Master Pavilion tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mendengus, dia tidak percaya bahwa Song Xiaolu tidak berpura-pura. Lan Zu berkata, ayah, ada satu hal lagi yang belum kukatakan padamu. Aku pergi ke jalan pagi ini dan mendengar beberapa tetangga mengatakan bahwa Song Xiaolu benar-benar melakukan perbuatan baik kemarin. Tang Zichen kembali ke keluarga Song. Kakeknya segera menulis surat dan mengirimkannya segera. Selama 3 hari berikutnya, Tang Zichen hanya perlu diam-diam menunggu kedatangan tabib kelas 16 itu. Tuan Pavilion Qingju, sekarang aku tidak memohon padamu, itu hanya anak perempuan yang cantik, seolah-olah semua orang akan memukulnya, itu benar-benar membuatku muak. Tang Zichen berkata dalam hati, tetapi tentu saja, Tang Zichen juga berbicara dengan marah, lagi pula, sangat memalukan ditolak. 3 hari kemudian, seorang lelaki tua tiba di keluarga Song. Xiaolu, datang dan beri hormat kepada senior Guandong. Dia adalah Master Guandong yang saya ceritakan, seorang dokter tingkat 8. Ketika dia masih muda, dia sangat dekat dengan saya. Setelah saya menjadi agen rahasia, di pedalaman besar, dan dia adalah dokter kekaisaran. Tang Zichen sibuk melangkah dan memberi hormat, senior Guandong, junior memberi hormat kepada senior Guandong. Hahaha, Xiaolu, tidak perlu sopan, kamu ingin belajar seni kedokteran. Ya, tidak akan saya sembunyikan dari senior. Saat ini tingkat medical skill senior ada di level 5, hanya saja saya merasa bottleneck, mau bagaimana lagi, saya tidak tahu bagaimana cara menaikkannya lagi, saya tetap berharap senior akan membimbing saya. Wow, tidak mungkin. Senior Guandong terkejut. Lo kecil, kamu masih sangat muda untuk menjadi dokter tingkat kelima, kamu benar-benar jenius. Oh, senior yang dipuji secara keliru. Senior Guandong segera berkata, tidak, Anda sangat jenius, saya harus mengambil Anda sebagai murid saya. Tang Zichen segera menyembah, Tuan ada di atas, terimalah muridku. Hahaha, senior Guandong tertawa terbahak-bahak. Dengan itu, Tang Zichen memuja senior Guandong sebagai tuannya dan memulai perjalanannya untuk belajar kedokteran. Karena kakek Song Xiaolu adalah teman senior Guandong, dan bakat Tang Zichen sangat tinggi dan menerimanya sebagai murid, jadi senior Guandong tidak keberatan dengan Tang Zichen. Ini bukan hanya bantuan untuk kakek Song Xiaolu, dia sendiri ingin seseorang mewarisi mantelmu. Dalam sekejap mata, 20 hari berlalu. Di halaman belakang keluarga Song, tempat itu telah diubah menjadi apotek. Hahaha, hahaha. Tiba-tiba terdengar tawa keras dari apotek. Penyembuh kelas 12 sekarang, saya akhirnya mencapai penyembuh kelas 12, kata Tang Zichen dengan penuh semangat. Tingkat penyembuhan Tang Zichen telah melonjak liar dalam 20 hari terakhir. Tang Zichen telah belajar dengan sepenuh hati dan tanpa gangguan dan dibimbing oleh Master Penyembuhan kelas 16. Master Penyembuhan kelas 16 ini juga mengajar tanpa syarat. Hanya Tang Zichen bisa merasakan bahwa senior Guandong ini, keterampilan penyembuhannya sedikit lebih rendah dari paman Tang Zichen, dan tidak diketahui seberapa rendahnya. Tampaknya paman guru Tang Zichen di dunia itu masih lebih kuat. Xiaolu, kamu benar-benar jenius medis, baru 20 hari dan tingkat keterampilan medismu telah mencapai tingkat ke-6 atas. Cek-cek, untuk berpikir bahwa aku hampir berusia 40 tahun ketika aku mencapai level ini. Senior Guandong terkekeh, dia sangat puas dengan Tang Zichen. Pada saat itu, kakek Song Xiaolu masuk. Bagaimana pembelajarannya, Xiaolu? Haha, kakak Song, cucumu benar-benar jenius medis, sekarang dia berada di levelku yang berusia 40 tahun. Wow, tidak mungkin, benar-benar layak menjadi cucuku, hahaha. Kedua lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, namun, Tang Zichen tidak memiliki harga diri. Tang Zichen bertekad, jika dia tidak meningkatkan teknik penyembuhannya kali ini, Liu Xiangyun akan mati. Bagaimana mungkin keterampilan medis tidak melambung ketika Tang Zichen sangat bertekad? Namun, tujuan Tang Zichen bukanlah untuk menjadi penyembuh kelas 12 untuk menyelamatkan Liu Xiangyun. Dia harus mencapai setidaknya kelas 13 dan paling tidak itu berarti bahwa semakin tinggi teknik penyembuhan Tang Zichen, semakin tinggi peluang untuk menyelamatkannya. Jadi 50 hari Tang Zichen akan menjadi serangan gencar terus-menerus, semakin tinggi semakin baik.
Dan saat ini, setelah menghabiskan 25 hari, Tang Zichen hanya memiliki 25 hari tersisa untuk belajar di batu memori ini, total 50 hari. Sama seperti ini, Tang Zichen tidak pernah tidur, dia juga tidak tidur di malam hari. Buku medis apapun di dunia ini, Tang Zichen membaca satu demi satu. Dia sendiri tidak tahu berapa banyak buku medis, berapa banyak jurnal tertulis master yang telah dia baca. Betapa kerasnya Tang Zichen bekerja itu hanya membuat kakeknya, serta pendahulunya dari Guandong, merasa sedih melihatnya. Larut malam, Tang Zichen masih berkonsentrasi di bawah lampu, membaca buku dan membuat catatan. Di luar jendela, kedua lelaki tua itu memperhatikan Tang Zichen dalam diam. "Kakak Song, mengapa rumah kecil begitu putus asa?" Selama hampir sebulan, dia tidak menutup matanya sama sekali. Dia telah belajar seni medis dengan putus asa di siang hari, dan di malam hari dia membaca buku sepanjang malam. Dia belajar setidaknya ratusan catatan dokter bulan ini, dan membaca ribuan buku. Ini sangat sulit, Anda tahu, dia kehilangan banyak berat badan. "Aduh, Guandong, aku sebenarnya tidak tahu mengapa dia pergi. Ayo tidur." Sakit untuk menonton anak ini, dia sangat bertekad untuk melakukan sesuatu. Tidak heran dia begitu kuat dalam seni bela diri. Jika itu orang lain, berapa banyak orang yang bisa melakukannya dengan putus asa? Ya, dia berbakat dan bahkan lebih putus asa. Saat itu fajar. Tang Zichen meletakkan buku-bukunya, dia telah membaca 56 buku dalam satu malam ini. 56 buku ini, Tang Zichen telah menghafal hampir semuanya. Keterampilan Tang Zichen yang tak terlupakan juga dimanfaatkan dengan baik bersama dengan kejeniusan dan kerja kerasnya. Tang Zichen memiliki tujuan di hatinya, dia harus menyelamatkan Liu Xiangyun, dia harus hanya berhasil, tidak gagal, jadi bahkan jika dia kelelahan, Tang Zichen akan bertarung. 56 buku kedokteran yang dia baca tadi malam tidak semuanya adalah master, ada juga beberapa yang ditulis oleh orang-orang yang keterampilan medisnya lebih rendah darinya. Namun, Tang Zichen akan mempelajari semuanya sehingga dia bisa mengumpulkan yang terbaik dari 100 aliran pemikiran, sehingga dia bisa maju dengan lebih banyak pemahaman. Kini, semua buku kedokteran yang bisa diputar di seluruh kota Canggu telah dibuka. Tang Zichen tidak punya buku lagi untuk dibaca saat ini. "Xiaolu, pergi istirahat dan sarapan." Nenek Song Xiaolu masuk dan berkata, "Nenek, ribuan buku dan tulisan medis ini semuanya telah dibaca, ambilkan aku lagi, semakin banyak semakin baik," kata Tang Zichen. "Xiaolu, mengapa kamu harus bekerja begitu keras? Jujur, semua buku medis yang dapat ditemukan di seluruh kota Canggu sekarang telah ditemukan untukmu." Tang Zichen berkata, "Tidak, masih ada satu tempat yang belum kutemukan." "Di mana?" "Paviliun Qingju." Paviliun Qingju harus memiliki buku-buku medis, kurang dari beberapa ratus buku dalam koleksi mereka, tidak termasuk beberapa duplikat, kurang dari beberapa lusin buku yang belum saya baca. "Nenek, tolong bantu saya pergi ke Paviliun Qingju, pinjam semua buku mereka di sana, dan mengembalikannya kepada mereka ketika saya selesai membacanya." "Yah, kamu harus menjaga dirimu sendiri." "Oh, aku baik-baik saja." Tang Zichen berkata dengan kelelahan di matanya. Nenek Song Xiaolu pergi dan membawa sekelompok orang untuk segera pergi ke Paviliun Qingju untuk meminjam buku. Tang Zichen menggosok pelipisnya dan berkata, "Kapan tepatnya saya bisa menjadi penyembuh ke-13? Sudah hampir sebulan sekarang, sayangnya, waktunya sangat singkat. Semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit untuk maju dalam seni medis. Saya telah melihat sebulan, saya telah melihat kurang dari 2000 seni medis." Ho Tang Zichen terus berjuang untuk Xiangyun. Tang Zichen pergi makan malam lebih awal, makan dan mempelajari catatan kemarin saat dia makan. Pada siang hari, Tang Zichen akan mempelajari teknik praktis dengan senior Kanto, yang penting. Di Paviliun Qingju, Nenek Song Xiaolu memimpin sekelompok orang dan secara paksa mengosongkan buku-buku Paviliun Qingju ketika pemiliknya tidak mau. Pemilik Paviliun Qingju marah tetapi tidak berdaya, dan mereka percaya bahwa Tang Zichen membalas karena tidak mengajarinya seni penyembuhan.
Di malam hari, Tang Zichen terus membaca buku-buku medis yang telah dipindahkan Paviliun Qingju, yang mencakup banyak tulisan pemilik Paviliun Qingju, serta banyak catatannya dan semacamnya, yang merupakan sumber informasi berharga lainnya untuk Tang Zichen. Keterampilan medis Tang Zichen berkembang dari hari ke hari. Akhirnya, pada hari ke-35, keterampilan medis Tang Zichen sekali lagi ditingkatkan. Yai, akhirnya, aku menjadi penyembuh kelas 13, hahaha. Tang Zichen tertawa, penyembuh kelas 13, dia sudah bisa mencoba menyelamatkan Liu Xiangyun, tapi itu tidak cukup, bahkan tidak 100%. Oleh karena itu, keterampilan penyembuhan Tang Zichen harus meningkat lebih jauh, dan akhirnya mencapai kelas 14 atau bahkan kelas 15. Kakek, apakah buku medis yang dikirim dari Grid Interior sudah tiba? Xiaolu, itu akan ada di sini besok. Kali ini kamu dapat berterima kasih kepada tuanmu tuanmu yang menggunakan hubungan interpersonalnya untuk memindahkan sejumlah buku medis dari halaman istana. Buku-buku medis ini benar-benar baik-baik saja Yah, terima kasih kakek, dan terima kasih tuan. Keesokan harinya, Tang Zichen terus mengambil lampu larut malam untuk membaca lagi. Namun, di tengah malam tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tang Zichen membuka pintu, dan seorang wanita berpakaian seperti pelayan berdiri di luar pintu, dan wanita itu memandang Tang Zichen dengan enggan. Tang Zichen melihat lebih dekat dan menyadari di mana ini adalah pelayan. Ini jelas Xiao Cui dari rumah 100 bunga. Song Xiaolu, betapa kejamnya kamu. Tatapan Xiao Cui sangat marah, dan dia berkata dengan penuh kebencian, seolah-olah Tang Zichen adalah orang yang tidak berperasaan. Itu kamu. Kenapa kamu datang ke tempatku di tengah malam? Song Xiaolu, apakah kamu benar-benar melupakanku? Apakah kamu mendapatkanku dan tidak tertarik padaku, dan kamu belum datang untuk menemukanku selama lebih dari sebulan? Xiao Cui Dao. Oh. Tang Zichen tertawa, jujur, belum lagi Xiao Cui. Akhir-akhir ini, Tang Zichen bahkan lupa siapa dia, lalu masih ada mood untuk memikirkan seorang wanita muda. Baiklah, jika tidak ada yang lain, kembali saja, aku masih harus belajar. Lo kecil. Tiba-tiba, Xiao Cui melemparkan dirinya jauh ke dalam pelukan Tang Zichen. Xiao Cui, apa yang kamu lakukan? Lo kecil, aku tidak bisa menahannya. Aku sangat merindukanmu. Aku sudah menunggumu untuk datang kepadaku setiap hari. Tetapi, setiap hari aku sudah menunggu dan kamu tidak pernah datang. Jadi aku tidak bisa menahannya. Aku datang kepadamu sendiri. Setelah aku datang ke sini, aku menyadari bahwa kamu telah belajar kedokteran selama ini. Xiaolu, jangan usir aku sangat merindukanmu. Aneh rasanya mengembangkan perasaan untuk Song Xiaolu. Oh, Xiao Cui, kita memiliki perasaan yang begitu dalam satu sama lain. Orang-orang memberikannya kepada Anda pertama kali, apalagi yang Anda inginkan. Haha. Tang Zichen mengelus dagu Xiao Cui. Sepertinya, Xiao Cui sejak dia berubah menjadi wanita oleh Tang Zichen sebulan yang lalu, merasakan cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Dia diam-diam menantikannya, tapi sayangnya, setiap hari, dia kecewa menunggu. Jadi cinta untuk Tang Zichen dalam kekecewaan ini, semakin menumpuk, sampai tidak terkendali. Akhirnya, jatuh cinta pada Tang Zichen. Karena ada kecantikan yang dikirim ke pintunya, Tang Zichen tidak ingin menjadi wali atau munafik, dan langsung menarik Xiao Cui ke dalam ruangan. Setelah itu sensasinya tidak perlu masuk ke detail. Tidak sampai berjam-jam kemudian bahwa Tang Zichen membiarkan Xiao Cui pergi. Awalnya Xiao Cui menolak untuk pergi, tetapi Tang Zichen sudah menyia-nyiakan beberapa jam, tidak dapat membuang waktu lagi, harus terus membaca. Xiao Cui tidak berdaya dan berjalan pergi dengan kebencian yang mendalam di matanya, dan ketika dia pergi ke samping, Tang Zichen juga mengatakan bahwa dia tidak akan diizinkan untuk diganggu lagi dalam waktu setengah bulan. Xiao Cui patah hati. Tang Zichen merasa bahwa dia tidak terlalu kejam, dan mengubah kata-katanya, sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku akan datang untuk menemukanmu. Tang Zichen menghela nafas, lalu melanjutkan membaca.
Baru saja melepaskan sedikit uap pada Little Cui, Tang Zichen juga merasa jauh lebih bahagia secara fisik dan mental dan jauh lebih energi saat membaca. Sungguh hal yang aneh untuk mengatakan. Jadi Tang Zichen terus berjuang selama 5 hari. Apa yang tidak diharapkan oleh Tang Zichen sendiri adalah bahwa keterampilan medis Tang Zichen sekali lagi meningkat. Yai, 14 liter sekarang, ya Tuhan, 14 liter sekarang. Tang Zichen ngeri, dalam hampir 40 hari, jika Anda menghitung waktu yang terbuang itu 45 hari Tang Zichen berubah dari menjadi penyembuh kelas 10 ke tabib kelas 14. Ho, Siang Yun, tunggu aku kembali, aku akan membangkitkanmu, aku akan, Tang Zichen berteriak kegirangan. Tang Zichen telah membaca begitu banyak buku medis, ratusan dan ribuan wawasan master akumulasi ini dapat dibayangkan. Jadi, keterampilan medis Tang Zichen, dalam hal mengobati luka pertempuran, mencapai tingkat 14 tingkat dan dalam hal mengobati penyakit yang sulit Tang Zichen sendiri sejujurnya tidak tahu seberapa tinggi. Selain itu, Tang Zichen sekarang telah merancang rencana lengkap untuk merawat Liu Xiangyun, jadi selama dia menunggunya kembali, dia bisa mulai merawat Liu Xiangyun. Pada saat ini, Tang Zichen tidak bisa mengatakan betapa bersemangatnya dia. Semua ini terjadi ketika Tang Zichen membaca tulisan seorang master bernama Ma Yong. Pemikiran medis Tang Zichen agak mirip dengan paman Tang Zichen di kehidupan sebelumnya, yang memberi Tang Zichen bantuan yang sangat besar dalam mengingat keterampilan medis pamannya. Mungkin Tang Zichen bahkan curiga bahwa pamannya di dunia itu, dia mungkin mewarisi kedokteran dari sekolah Ma Yong ini. Ada juga banyak sekolah kedokteran yang berbeda, warisan yang berbeda, dan filosofi yang berbeda. Fiuh, Tang Zichen meletakkan buku itu. Saya sudah 100% yakin bahwa saya dapat menyelamatkan Xiangyun, dan sekarang keterampilan medis saya hampir mencapai hambatan baru, dan akan sangat sulit untuk bergerak maju lagi tidak dalam beberapa hari. Memori ini. Stone, memiliki 50 hari, dalam sekejap mata saya telah berada di selama 45 hari, hanya 5 hari tersisa, 5 hari terakhir ini, saya ingin istirahat dan bersenang-senang. Tang Zichen berjalan keluar dari apotek halaman belakang. Fiuh, Tang Zichen berdiri di jalan tubuh dan pikirannya tidak pernah begitu bahagia, santai dan nyaman. Pada saat itu, Tang Zichen menemukan bahwa wilayahnya telah berubah. Kapan aku menerobos ke alam persatuan? Ya Tuhan, kemacetan seni bela diri yang telah menggangguku begitu lama, akhirnya aku menerobos, aku telah melangkah ke tahap awal alam persatuan. Tang Zichen sangat gembira. Sungguh kegembiraan ganda, tidak hanya ada harapan untuk menyelamatkan Liu Xiangyun, bahkan dunia entah bagaimana telah menerobos. Anda tahu Tang Zichen benar-benar lupa tentang seni bela diri akhir-akhir ini, dan menuangkan hatinya ke dalam obat-obatan. Yai, hal yang bagus, kita harus merayakannya, dan kemudian, dengan mudah meninggalkan kota Canggu. Tang Zichen berjalan maju saat dia berjemur di bawah sinar matahari, arah yang dia tuju adalah rumah 100 bunga. Tang Zichen tidak diragukan lagi akan menemukannya. Xiao Cui, apa yang bisa lebih baik daripada merayakan seorang wanita? Tolong, ayahku pingsan. Saat itu, Tang Zichen mendengar seseorang berteriak di depannya. Pada saat ini, gadis mutiara biru juga kebetulan sedang berjalan-jalan di tempat yang sama. Ketika gadis mutiara biru mendengar bahwa seseorang pingsan, dia segera berlari. Jangan khawatir, saya seorang dokter dari Paviliun Qingju, saya akan memeriksanya. Nona mutiara biru segera memeriksa pria yang pingsan itu, tetapi setelah memeriksanya beberapa saat, dia tidak dapat mendiagnosis apapun. Nona Blue Pearl tersipu. Saya tidak dapat mendiagnosisnya, saya harus membawanya kembali ke Paviliun Qingju dan meminta ayah saya datang, atau meminta dokter yang lebih maju datang. Namun, itu masih beberapa blok jauhnya dari Paviliun Qingju, dan saya tidak yakin apakah pasien akan datang tepat waktu, dan sesuatu akan terjadi di tengah hari. Keluarga pasien menangis terseduh-seduh. Oh, kenapa ini terjadi? Bu, jangan khawatir, kami akan membawa pasien ke rumah kaca sekarang.
Saat itu, sebuah suara keluar pada saat Anda membawanya ke paviliun Kingju, pasien akan mati. Blue Pearl melihat ke arah tempat suara itu berasal dan melihat bahwa itu adalah Song Xiaolu, dan mendengus. Tang Zichen berjalan dan berkata, orang-orang yang menganggur keluar dari sini. Siapa yang kamu sebut orang yang menganggur? Aku sedang membicarakanmu, karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan pasien, kamu seharusnya tidak menghalangi jalan ke sini. Huff, bertingkah seolah-olah kamu bisa menyelamatkan nyawa. Tang Zichen tidak repot-repot memberi kekuatan pada gadis manik-manik biru, mengulurkan tangannya dan memijat otak pasien beberapa kali. Batuk-batuk. Tepat pada saat itu, pasien bangun. Ah! Mutiara biru terkejut, dia bahkan belum tahu apa sebenarnya penyakit itu, dan bagaimana Tang Zichen menyelamatkannya. Keluarga pasien berterima kasih kepada Tang Zichen 1000 kali dan bersujud kepadanya, dan mengatakan bahwa keterampilan medis Tang Zichen luar biasa, bahkan para dokter di paviliun Kingju tidak dapat dibandingkan. Tidak perlu berterima kasih, itu baik-baik saja sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berjalan pergi dan menuju ke rumah 100 bunga. Pada saat itu, seseorang di antara kerumunan penonton berkata, dia Song Xiaolu. Wow, Song Xiaolu sangat pandai menyembuhkan, bukankah Song Xiaolu orang jahat? Apakah dia benar-benar mengubah cara jahatnya? Aku belum pernah melihatnya melakukan kejahatan selama lebih dari 40 hari. Ya, sudah lama sejak aku melihat Song Xiaolu keluar untuk melakukan kejahatan, aku masih sedikit tidak nyaman. Saya pernah mendengar bahwa Song Xiaolu telah menggerebek semua buku medis di kota untuk menyelami seni medis, dan sekarang saya melihat bahwa dia benar-benar menggandakannya. Sepertinya masalah ini benar, dia benar-benar menyelam ke dalam seni medis. Mari berharap dia benar-benar telah mengubah caranya. Kerumunan penonton di sekitarnya berbisik. Tentu saja, Nona Blue Pearl juga mendengar diskusi dari orang-orang di sekitarnya, dan juga, Blue Pearl juga tahu bahwa keluarga Song memang mencari buku medis selama 40 hari ini, dan bahkan beberapa kota terdekat telah terhindar, dan semua dari paviliun Kingju ayahnya telah dikosongkan dari buku-buku medis juga. Ternyata Song Xiaolu benar-benar ingin belajar kedokteran, dan dia hanya menunjukkan tangannya, seolah-olah dia bahkan lebih kuat darinya. Nona Blue Pearl berkata dalam hati, saya tidak percaya bahwa Song Xiaolu benar-benar tiba-tiba mengubah sifatnya. Tang Zichen melewati sisi Nona Blue Pearl, tetapi Tang Zichen bahkan tidak memandangnya dan pergi begitu saja. Hei, Song Xiaolu, apa maksudmu? Kenapa kamu tidak melihatku secara berbeda? Nona Mutiara Biru berteriak pada Tang Zichen. Namun, ketika Tang Zichen mendengar teriakan Mutiara Biru, dia masih berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Hei, Song Xiaolu! Blue Pearl berteriak lagi, tetapi Song Xiaolu sudah pergi, seolah-olah dia sangat meremehkannya. Lanzu sangat jijik dengan Song Xiaolu, tetapi diabaikan oleh Tang Zichen satu demi satu, benar-benar membangkitkan nafsu makannya, dan sepertinya dia sedikit tidak nyaman di dalam, telah terjebak dengannya sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak peduli. Apakah Song akan bersaing denganku untuk keterampilan medis? Oke, sekarang aku menerima tantanganmu, kata Nona Mutiara Biru. Tang Zichen tertawa menghina. Nona Mutiara Biru, pasien itu barusan akan mati di depan Anda jika bukan karena saya. Terima kasih kepada Anda yang memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Anda tidak layak membandingkan keterampilan medis dengan saya. Membiarkan ayahmu membandingkan denganku lebih seperti itu. Song Xiaolu, siapa yang tahu jika kamu baru saja menyuap orang lain untuk bertindak lagi? Lanzu berkata, pada kenyataannya, dia ragu Tang Zichen yang telah membayarnya dengan uang untuk sengaja tampil di depannya. Pada titik ini, pasien baru saja serta keluarga pasien menjadi marah dan berkata, Nona Lanzu, Anda terlalu menggertak untuk mengatakan itu, Anda tidak mampu melakukannya sendiri. Untungnya Song Xiaolu cukup baik untuk menyelamatkan salah satu dari mereka, kehidupan suamiku, tetapi kamu mengatakan bahwa kami berakting, itu terlalu berlebihan. Keluargaku dapat bersaksi untuk Song Xiaolu tentang masalah ini.
Lanzu tersipu, baiklah, bahkan jika itu bukan akting, bahwa setiap orang mungkin menghadapi sesuatu yang sangat buruk bagi mereka atau sangat pandai, bagaimanapun Song Xiaolu, apakah kamu berani menerima tantanganku? Tang Zichen melihat kembali ke mutiara biru dan berkata, oke, ini yang kamu katakan, kamulah yang menantangku. Hari ini jam 2 siang, aku akan pergi ke pavilion Qingjumu untuk menerima tantanganmu kembali dan beritahu ayahmu. Jadi dia tidak akan berpikir bahwa aku berlari ke pavilion Qingju untuk mendekatimu lagi. Siapa yang takut pada siapa? Blue Pearl cemberut. Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi. Mutiara biru sangat tertekan ketika dia melihat bahwa Tang Zichen sangat menantang dan tinggi dan perkasa. Tang Zichen sekarang adalah Healing Master kelas 14, Healing Master kelas 9 saja bukanlah tandingan Tang Zichen. Bahkan ketika Tang Zichen tidak menaikkan levelnya, Nona Blue Pearl bahkan tidak sebagus Tang Zichen. Sekarang itu hanya mengalahkan dirinya sendiri. Jika dia ingin menanggung penghinaannya sendiri, maka Tang Zichen akan memenuhinya, serta penguasa pavilion Qingju. Tang Zichen tiba di rumah 100 bunga tepat sebelumnya. Pergilah ke kamar rumah 100 bunga Xiao Cui. Di mana Xiao Cui? Lagu Tuan Muda kedua, Xiao Cui telah kembali. Kemana dia pergi? Ini rumah kurasa. Pulang. Di mana rumahnya? Ini alamat rumahnya. Tang Zichen mendapatkan alamat rumah Xiao Cui dan segera pergi ke rumahnya. Tang Zichen ingin merayakan dan berselingkuh cepat dengan Xiao Cui, tapi sayangnya itu sangat disayangkan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah pergi ke rumahnya dan diam. Sebelumnya, dia benar-benar ingin meninggalkan dunia ini, dan sepertinya pasti ada alasan mengapa dia sangat membencinya, dan ini baru pukul 8 jam di pagi hari, jadi ada banyak waktu. Tang Zichen mengikuti alamat itu ke sebuah jalan di kota Canggu, lalu menemukan sebuah rumah kecil. Bu, aku benar-benar tidak ingin pergi ke rumah 100 bunga. Kamu harus pergi bahkan jika kamu tidak ingin pergi. Ibu, aku mohon. Di mansion, seseorang sepertinya terdengar berbicara. Mansion ini cukup indah, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan mansion keluarga Song, tapi itu juga sesuatu yang hanya bisa ditinggali oleh orang-orang yang menjalani kehidupan yang sangat jujur. Tang Zichen berkata dalam hati, aku putri dari keluarga miskin, rumahnya tidak sesuai dengan karakteristik orang miskin, kan? Tang Zichen mendengarkan dengan penuh perhatian percakapan di halaman. Cui kecil, jika kamu tidak pergi ke rumah 100 bunga, bagaimana kamu bisa menghidupi keluarga sebesar itu? Kakakmu adalah generasi ketiga dari keluarga kami, dia harus unggul di masa depan. Sekarang saudaramu sedang meningkat, dia membutuhkan sejumlah besar obat spiritual untuk membantu pelatihannya dan semacamnya, dan hal-hal ini, dari mana asalnya tanpa uang? Jika bukan karena ibu saya dan usia tua saya akan pergi untuk bekerja di rumah 100 bunga sendiri. Xiao Cui, Anda harus memahami bahwa Anda adalah seorang gadis. Anda dilahirkan untuk mendedikasikan diri Anda untuk anggota laki-laki dari keluarga Anda. Bagaimanapun, Anda harus bergegas ke rumah 100 bunga dan mencoba untuk mendapatkan beberapa lebih banyak uang. Kamu masih membutuhkan 800 tael emas bulan ini, dan saudaramu ingin membeli pedang yang lebih baik. Xiao Cui tampak kuyu, dia tidak lebih dari alat bagi keluarganya untuk menghasilkan uang. Keluarganya lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak perempuan sepertinya tidak memiliki keberadaan yang berarti sama sekali. Jika tidak mungkin menghasilkan uang untuk keluarga, itu bisa benar-benar ditinggalkan. Setiap bulan, dia harus membawa pulang setidaknya 1000 tael emas. Bukannya emas ini jatuh dari langit, itu semua karena dia menyamar sebagai wanita muda di rumah 100 bunga dan menggunakan pesona untuk mengelabuinya. Namun, dia lelah, dia benar-benar tidak ingin terus hidup seperti ini. Dia sangat ingin menemukan jodoh dan melarikan diri bersamanya, memiliki cintanya sendiri, dan keluarga, bukan hanya mendedikasikan dirinya untuk keluarga ini. Mesmerismenya baik-baik saja, tetapi hanya mampu memikat yang lemah, dan dia akan senang menemukan master untuk dikembangkan di bidang ini, tapi dia tidak bisa, dia harus menjadi seperti sapi perah, terus-menerus mensuplai darah ke keluarga. Dia sangat ingin meninggalkan tempat ini dan menjalani hidupnya sendiri.
Untuk beberapa alasan, saat ini, dia memikirkan Song Xiaolu. Ketika Xiao Cui mendongak, dia benar-benar melihat Song Xiaolu berdiri di depannya. Xiao Cui tersenyum pahit dan gemetar. Apakah dia benar-benar jatuh cinta pada Song Xiaolu? Itu sangat kabur. Tapi kemudian Song berbicara, itukah sebabnya kamu ingin meninggalkan dunia ini? Apakah kamu kecewa dengan keluarga? Ah, kamu. Xiao Cui menyadari bahwa bukan matanya yang buram tetapi Song Xiaolu yang asli. Song Xiaolu, kamu, mengapa kamu muncul di sini? Xiao Cui terkejut. Aku pergi ke rumah 100 bunga untuk mencarimu, dan Germo bilang kau tidak ada di sana, jadi aku datang ke rumahmu untuk mencarimu. Oh, kalau begitu, pergilah ke rumah 100 bunga, dia sepertinya tahu bahwa Song Xiaolu akan menemukannya untuk curhat. Jangan salah paham, aku tidak pergi mencarimu untuk curhat. Ayo, aku sudah melihat terlalu banyak pria, kamu tidak akan melampiaskannya padaku, apakah kamu menatapku? Bagaimana kamu melihatku, tuan muda kedua dari keluarga Song, bagaimana menurutmu tentang aku? Kecuali ketika kamu sedang melampiaskan, terakhir kali aku cukup bodoh untuk pergi ke rumahmu untuk mencarimu, tetapi setelah mengirimmu ke pintumu dan membiarkanmu melampiaskan, kamu langsung mengirimku pergi tanpa ampun dan memperingatkanku untuk tidak mengganggumu lagi. Xiao Cui, aku benar-benar salah paham, jika aku orang seperti itu, mengapa aku datang ke rumahmu untuk menemukanmu? Hentikan, apakah kamu berani bersumpah bahwa kamu pergi ke rumah 100 bunga hari ini, kamu benar-benar ingin bertemu denganku? Tidak ada pikiran untuk curhat denganku. Tang Zichen tidak punya apa-apa untuk dikatakan, ya, dia memang berpikir untuk pergi ke rumah 100 bunga pagi-pagi sekali untuk merayakan, tentu saja dia tidak bisa menghindari itu. Baiklah, aku tidak menyalahkanmu, itu keinginanku. Tang Zichen berkata, aku baru saja mendengar percakapanmu dengan ibumu. Oh, kamu ingin merasa kasihan padaku. Aku akan mencari ibumu. Jauhi urusan keluargaku. Namun, Tang Zichen sudah masuk ke dalam, dan Little Cui tidak bisa menarik Tang Zichen keluar. Ketika ibu Xiao Cui melihat Tang Zichen, dia pertama kali terpana, lalu dia sibuk memanggil lagu tuan muda kedua. Ibu Little Cui secara alami juga mengenal Song Xiaolu, tidak banyak orang yang tidak akan mengenali Song Xiaolu yang terkenal itu, dan bahkan jika tidak, mereka telah mendengar nama itu. Kamu ibu Xiao Cui? Ya, aku tidak tahu untuk apa tuan muda kedua Song datang ke rumahku. Aku di sini untuk mencari keadilan bagi Xiao Cui, untuk apa kamu mengambil Xiao Cui alat untuk menghasilkan uang? Pernahkah kamu berpikir bahwa dia juga memiliki masa depan, dan dia akan mengejar masa depannya daripada menghabiskan hidupnya di rumah hijau untuk menjaga keluarga Anda yang boros? Ibu Xiao Cui tertawa, lagu tuan muda kedua, kamu terlalu banyak ikut campur, bukan? Apa? Kamu masih merasa kesal? Lagu tuan muda kedua, antara kamu dan Cui kecil itu hanya hubungan antara pelacur dan seorang wanita. Jika kamu benar-benar sedekat itu dengan Cui kecil, maka baiklah, ambil beberapa puluh ribu tael emas dan tebus tubuh Cui kecil. Bang! Tang Zichen menamparnya. Ibu! Cui kecil sibuk melompat ke arahnya, bagaimanapun juga itu adalah ibunya, dia tidak akan menerima kemarahan ibunya. Song Xiaolu, apa yang kamu lakukan? Pada saat itu, ibu Xiao Cui segera melancarkan serangan memukau pada Tang Zichen, tetapi ternyata dia juga tahu cara memikat dan levelnya sedikit lebih tinggi dari Xiao Cui. Mencari kematian. Tang Zichen segera melakukan serangan balik. Tiba-tiba, ibu Little Cui melompat-lompat di tempat seperti orang bodoh. Ibu, ada apa denganmu, Song Xiaolu, kamu harus melepaskan ibuku. Butuh beberapa menit sebelum Tang Zichen melucuti serangan pengantar tidur. Tang Zichen pergi. Ibu Xiao Cui duduk di tanah dengan ngeri dan berkata, bukankah dia sampah tingkat dalam? Kenapa begitu? Ibu, Song Xiaolu bukan sampah, semuanya disembunyikan olehnya. Tang Zichen meninggalkan rumah Xiao Cui dan segera setelah itu, Xiao Cui mengejarnya. Terima kasih, Song Xiaolu. Terima kasih untuk apa?
Terima kasih telah berjuang untukku, tapi ini hidupku, aku tidak punya alasan untuk menyalahkan keluargaku. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, keluarkan aku dari dunia ini. Jika saya tidak ada di dunia ini lagi, maka saya bisa melepaskan semua ini dengan tenang. Xiao Cui menatap Tang Zichen dengan penuh semangat, dia bahkan belum menyerah. Cui kecil, kita akan membicarakan ini nanti. Bagus. Tang Zichen hanya bisa membujuknya seperti ini, bagaimanapun, Tang Zichen akan mengakhiri batu memori ini dalam beberapa hari, dan seluruh dunia batu memori tiba-tiba menghilang seperti lampu padam, dan ketika kembali, seluruh batu memori akan mulai dari awal lagi, dan Xiao Cui tidak akan mengingat Tang Zichen sama sekali. Bukan karena Tang Zichen tidak membantu, tetapi itu tidak mungkin. Kalau begitu mari kita pergi ke rumah 100 bunga sekarang. Xiao Cui berpikir bahwa Tang Zichen akan mempertimbangkan untuk membawanya pergi, jadi dia 100 kali lebih memperhatikan Tang Zichen, tersipu malu, tentu saja tahu apa yang dia lakukan dengan mengambil inisiatif untuk pergi ke rumah 100 bunga. Aku tidak pergi hari ini, jangan sampai kamu bilang aku mencarimu hanya untuk curhat lagi. Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Orang-orang hanya bercandalah, hitung aku karena melampiaskannya padamu. Jangan pergi. Ada apa denganmu? Aku sudah bilang hitung aku untuk menemukanmu curhat, dan kamu masih marah. Kau benar-benar ingin melampiaskannya padaku. Sehat. Mengapa? Xiao Cui tersipu, sangat pemalu, jangan tanya. Kalau begitu jangan pergi. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa denganmu, meskipun orang-orang adalah perempuan, tetapi mereka juga yang pertama merasakannya, mereka juga ingin sehat. Hahaha, bagus karena kamu yang mau, maka dengan enggan pergi bersamamu ke rumah 100 bunga, hahaha. Tang Zichen memeluk Xiao Cui dan terbang, langsung menuju ke rumah 100 bunga. Tang Zichen dan Xiao Cui berada di rumah 100 bunga, mereka memesan meja makanan lezat dan minum untuk membantu mereka menikmati diri mereka sendiri, sangat bahagia. Pukul 1 siang. Baiklah, aku pergi. Kemana? Ke pavilion Kinju, aku berjanji pada Nona Mutiara Biru bahwa dia akan menantangku untuk penyembuhan. Aku akan pergi bersamamu. Bagus. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen tiba di pavilion Kinju seperti yang dijanjikan. Pavilion Kinju sudah membuat persiapan, dan ketika Tang Zichen tiba di pavilion Kinju, Nona Mutiara Biru sudah menunggu Tang Zichen. Song Xiaolu, kamu benar-benar datang. Nona Mutiara Biru, Andalah yang menantang saya, bukan saya yang menantang Anda. Saya sudah tidak peduli untuk menantang Anda, tetapi karena Anda sangat mengalahkan diri sendiri, saya akan memenuhi Anda, kata Tang Zichen, melihat ke samping di Master Pavilion Kinju yang sunyi. Tang Zichen berkata lagi, Tuan Pavilion, putri Anda seharusnya memberitahu Anda, jangan berpikir bahwa saya akan datang ke aula medis Anda lagi untuk mendekati putri Anda. Master Pavilion Kinju mendengus, Song Xiaolu, tunjukkan keahlian Anda yang sebenarnya sebelum Anda berbicara omong kosong. Saya sudah menyiapkan pasien, total 4 pasien, keempatnya memiliki cedera di bawah kelas 5, bagaimana Anda berencana untuk membandingkan? Don Zichen berkata, dan bagaimana Anda berencana untuk membandingkan? Dibandingkan dengan waktu perawatan, waktu istirahat perawatan menang. Oke, kalau begitu akan ada 2 pasien masing-masing. Nona Mutiara Biru adalah seorang gadis, aku akan membiarkannya memilih dulu. Blue Pearl berkata, tidak perlu memilih, keempat pasien ini memiliki luka yang sama persis. Ayahku sengaja membiarkan ahli bawaan bertarung untuk bersikap adil. Sangat bagus. Tang Zichen juga percaya bahwa seseorang yang tidak bersalah seperti Master Pavilion Kinju pasti tidak akan menipu. Tang Zichen dan Blue Pearl, masing-masing 2 pasien. Sekarang mereka membandingkan perawatan luka pertempuran, bukan aspek komplikasi, bagaimanapun juga aspek komplikasi benar-benar tidak dapat memilih kondisi yang sama persis dan tidak adil. Mulai. Dengan satu perintah, Tang Zichen dan gadis Mutiara Biru mulai merawat pada saat yang sama. Tang Zichen mengeluarkan jarum perak di tangan kiri dan kanannya secara bersamaan, dan bahkan merawatnya pada saat yang bersamaan. Langkah Tang Zichen langsung mengejutkan Nona Blue Pearl dan bahkan pemilik museum.
Mengobati dua pasien sekaligus dengan tangan kiri dan kanannya. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Itu adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dilakukan oleh siapapun, atau setidaknya mereka belum pernah mendengar bahwa tabib itu mampu melakukannya. Tangan kiri dan kanan Tang Zichen masing-masing seperti dua orang pada saat yang sama, dan banyak penonton, dokter, pasien, mengaguminya. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Tang Zichen menarik jarum dan berkata, "Perawatan saya selesai." Lan Zhu gemetar, dia bahkan belum menyelesaikan satu, dia membutuhkan sekitar 4 hingga 5 menit untuk mengobati satu, yang merupakan kecepatan tercepat. Namun, Tang Zichen hanya membutuhkan waktu 30 detik, dan mereka berdua menyelesaikan penyembuhan pada saat yang sama. Pemilik paviliun Qingju juga tercengang ketika dia melihat Tang Zichen sembuh begitu cepat. Tang Zichen sangat cepat, tingkat dokter apa yang telah dia capai? Sebuah pertanyaan muncul di benak Master Paviliun Qingju. Itu sangat sulit untuk dia membayangkan bahwa Tang Zichen bahkan lebih berbakat daripada putrinya. Bagaimana mungkin? Mutiara biru memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Sudut mulut Tang Zichen terangkat dan dia mendengus dingin. Blue Pearl bertanya, kamu benar-benar tahu cara menyembuhkan? Hahaha, lelucon, apakah kamu pikir sampai sekarang aku telah menarik perhatianmu dan memukulmu? Kamu terlalu lancang. Tang Zichen memandang ke arah Master Paviliun Qingju dan berkata, dan kamu, Master Paviliun, kamu harus juga berpikir sampai sekarang bahwa aku telah mencoba yang terbaik untuk mendapatkan perhatian putrimu, termasuk kontes hari ini, kan? Master Paviliun Qingju tidak mengatakan apa-apa karena Tang Zichen benar. Itu menjijikan, aku benar-benar menganggap putriku sebagai wanita tercantik di dunia, setiap pria pasti menyukainya ketika dia melihatnya. Tang Zichen awalnya ingin menyebutnya pacarnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya, karena dalam hal postur, Mutiara Biru memang lebih cantik dari Xiao Cui. Tang Zichen berkata, 40 hari yang lalu, saya adalah seorang dokter di tingkat kelima. Sekarang, saya adalah seorang dokter di tingkat ketujuh. Tuan Paviliun Qingju, saya sekarang secara resmi mengeluarkan tantangan kepada Anda. Saya tahu Anda adalah seorang dokter di bawah tingkat ke-8, tetapi, saya tidak akan menantang Anda untuk menantang apapun. Saya akan menantang Anda untuk mengobati penyakit yang sulit. Besok jam 8 pagi, di depan Paviliun Qingju, mari kita kontes, apakah Anda berani? Pemilik Paviliun Qingju mendengus, apa yang perlu ditakuti, karena Anda berada di luar kedalaman Anda, saya akan memenuhi Anda. Nah, besok persiapkan diri Anda untuk 3 pasien yang sulit. Saya tidak keberatan memberitahu Anda tentang kondisi mereka sebelumnya, karena saya sama sekali tidak takut pada Anda. Mulut besar, apakah menurutmu keterampilan medis kelas 8 saya salah? Jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengambil keuntungan dari Anda. Saya akan memberitahu Anda apa artinya menjadi katak di dalam sumur. Hahaha. Tang Zichen tertawa keras dan berkata, Tuan Qingju, tahukah Anda mengapa saya tidak menantang keterampilan medis Anda hari ini? Pertama, karena saya masih perlu waktu untuk menemukan pasien, dan kedua, karena saya memiliki tantangan lain untuk Anda. Hari ini, Paviliun Master, saya melihat bahwa bakat Anda dalam seni bela diri juga tidak lemah. Anda tidak terlalu tua, Anda baru berusia 50-an, tetapi ranah seni bela diri Anda berada di puncak alam persatuan awal, jadi bakatmu dalam seni bela diri juga kuat. Aku, Song Xiaolu, lebih kuat dalam seni bela diri dibandingkan dengan seni medis. Master Paviliun, aku menantangmu untuk melawanku sekarang. Konyol denganmu, kau benar. Bakatku dalam seni bela diri sempurna. Semua tidak lebih lemah dari dalam pengobatan. Song Xiaolu, apakah kamu mencari kematian? Tang Zichen melepaskan momentum di tubuhnya, tetapi tentu saja, Tang Zichen melepaskan momentum pada jiwanya. Bagaimanapun juga tubuh itu bukan miliknya, dan dia harus bersusah payah untuk melepaskannya, untuk melepaskan tekanan alam, atau orang lain akan melihatnya sebagai kelas dalam. Alam kesatuan. Merasakan alam. Tang Zichen, pemilik museum, terkejut. Song Xiaolu, kamu sebenarnya berada di tahap awal alam persatuan.
Master Pavilion Qingju memandang Tang Zichen dengan tidak percaya, mencapai alam persatuan pada usia yang begitu muda ini terlalu menakutkan. Banyak penonton terkejut. Song Xiaolu, yang selalu dianggap sia-sia, sebenarnya menyembunyikan kekuatannya, kekuatan sejatinya, dia telah mencapai alam persatuan. Pada saat ini, di mata semua orang, gambar Song Xiaolu tiba-tiba terbalik menjadi tinggi dan tidak terjangkau. Nona Blue Pearl juga benar-benar gemetar. Keterampilan medis Song Xiaolu baru saja membuatnya tidak dapat dipercaya, dan sekarang, Song Xiaolu bahkan lebih tidak dapat dipercaya sebagai pria kuat dari alam persatuan. Citra Song Xiaolu di benaknya, bung, sampah, limbah, memuncak dalam sekejap, tidak dapat tidak mencapai puncaknya karena keadaan Song Xiaolu saat ini berada di luar jangkauannya, yaitu, seorang jenius dalam keadaan seperti itu adalah seseorang yang sama sekali tidak layak untuknya. Pemilik Pavilion Qingju berkata, Song Xiaolu, saya tidak menyangkal bahwa Anda memang jenius untuk mencapai alam persatuan pada usia yang begitu muda, tetapi sayangnya, apakah Anda berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk melawan saya? Anda hanya di tingkat pertama dari alam persatuan awal. Jika saya tidak salah, saya khawatir Anda baru saja menembus ke tingkat pertama dari alam persatuan awal. Anda masih jauh dari saya, adalah Anda memenuhi syarat untuk melawan saya. Tang Zichen terdiam. Apakah kamu memenuhi syarat atau tidak, kamu hanya akan tahu jika kamu sudah bertarung. Jika Tang Zichen belum melangkah ke alam persatuan sekarang, maka Tang Zichen pasti tidak akan cocok, tetapi sekarang Tang Zichen telah melangkah ke alam persatuan. Meskipun Master Pavilion berada di puncak alam persatuan awal, itu tidak berarti bahwa Tang Zichen tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Hahaha, lelucon, aula, saya berada di puncak alam persatuan awal. Bagaimana Anda bisa ditantang oleh lapisan pertama? Karena Anda begitu bodoh tentang diri sendiri, maka saya akan memenuhi Anda. Setelah mengatakan itu, Master Pavilion terpental di kedua kaki dan seluruh tubuhnya terbang menuju Tang Zichen. Tang Zichen melihat bahwa Master Pavilion tidak menggunakan senjata dan tidak berniat melakukannya. Kekuatan Tang Zichen sangat bagus, jadi dia mungkin lebih kuat tanpa menggunakan senjata dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan. Namun, ketika Tang Zichen memikirkan kekuatan, dia teringat akan kekuatan Herculesnya, yang telah dilatih ke tingkat ke-7 tetapi tidak bisa lagi melanjutkan. Sekarang Tang Zichen telah melangkah ke alam kesatuan, bisakah dia terus berlatih di tingkat ke-8 lagi? Jika dilatih ke tingkat ke-8, maka kekuatan lengan Tang Zichen akan mencapai 50.000 jin yang menakutkan. Jika mencapai 50.000 pound, saya khawatir Tang Zichen bahkan tidak membutuhkan pedang yang berat, dia bisa menghancurkan lawannya berkeping-keping dengan satu pukulan karena pukulan Tang Zichen terlalu kuat. Namun, pada saat ini, Master Pavilion telah menyerang, Tang Zichen tidak punya waktu untuk mencoba berlatih tingkat ke-8. Boom! Kekuatan Hercules Tang Zichen dimasukkan ke lengannya dan dia menyapanya ke arah Master Pavilion, dan dengan ledakan keras Tang Zichen dan Master Pavilion keduanya terbang kembali. Tang Zichen tidak menggunakan senjatanya, dan tidak memiliki keuntungan apapun melawan Master Pavilion yang jauh lebih tinggi. Pukulan melawan pukulan, Tang Zichen, meskipun kekuatannya luar biasa, masih tidak dapat mengimbangi perbedaan yang dibawa oleh dunia, dan lengannya patah. Namun, Master Pavilion gemetar saat ini, dia berpikir bahwa dia bisa meledakkan Tang Zichen pergi dengan satu pukulan, tetapi sebagai hasilnya, mereka berdua terpesona pada saat yang sama, lengannya gemetar karena kekuatan Tang Zichen terlalu besar, jika bukan karena keuntungan ranah yang memungkinkannya untuk membongkar, sebagian besar kekuatannya pada waktunya, dia akan mematahkan lengannya. Adapun fraktur lengan Tang Zichen itu bukan disebabkan oleh kekuatan Master Pavilion, melainkan penggunaan energi gelap Master Pavilion saat membongkar kekuatan Tang Zichen telah menghancurkan lengan Tang Zichen. Bagaimanapun, ranah Tang Zichen sangat berbeda, tidak apa-apa jika dia menggunakan senjata, tetapi begitu mereka berdua melakukan kontak fisik langsung, maka tubuh Tang Zichen sama sekali tidak sekuat tubuh Master Pavilion, itulah sebabnya Tang Zichen lengannya roboh olehnya. View.
Tang Zichen menarik napas dalam-dalam, sepertinya mengandalkan tangannya hampir tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Master Pavilion. Menggunakan pedang bersama-sama, mungkin ada sedikit peluang untuk teknik memukau Tang Zichen sebagai alam yang jauh lebih rendah, dia tidak bisa memikatnya sama sekali. Namun, Tang Zichen melihat bahwa Master Pavilion juga tampaknya mengalami kesulitan, lengannya sedikit gemetar, dan saya yakin darah di tubuhnya juga mendidih. Penonton di sekitarnya tidak tahu cerita di dalam, mereka hanya melihat pukulan yang mematahkan lengan Tang Zichen sementara pemilik pavilion baik-baik saja. Song Xiaolu, jangan malu, kamu bukan tandingan tuan kami. Hahaha, masih berani menantang tuanku, fase palem itu. Beberapa murid Master Pavilion mengejek, tetapi kemudian Master Pavilion berteriak, kalian semua tutup mulut. Baru kemudian beberapa murid itu panik dan diam. Master Pavilion melihat muridnya sendiri mengejek Tang Zichen dengan berbicara, dan dia sendiri merasa memerah karena hanya dia yang tahu betapa itu membuatnya gemetar bahwa Tang Zichen, sebagai seseorang yang jauh lebih muda darinya dan jauh lebih rendah di wilayahnya, adalah bisa melawannya seperti ini, dan murid-murid itu bahkan mengejek Tang Zichen karena itu sangat bodoh sehingga Master Pavilion sendiri merasa memerah. Pada saat ini, Tang Zichen menutup matanya. Ya, dalam pikiran Tang Zichen, dia segera menyerahkan tingkat ke-8 dari keterampilan ilahi Hercules. Tang Zichen akan mencoba untuk melihat apakah dia bisa berlatih tingkat ke-8 dari keterampilan ilahi Hercules. Jika Tang Zichen mempraktikannya, kekuatan lengan 50.000 pon, ranah Master Pavilion manapun tinggi itu tidak dapat diblokir. Ketika kekuatan mencapai jumlah yang lain sudah tidak berguna, Tang Zichen benar-benar dapat menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan, benar-benar 50.000 pon satu pukulan. Saya tidak percaya siapa yang berani datang dan membiarkan dia mencoba. Tang Zichen mendeteksinya di benaknya, setelah melangkah ke alam kesatuan, dia mampu memahami tingkat ke-8 dari keterampilan ilahi Hercules. Haha, aku bisa melatihnya, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Namun, sekarang dia berada di tengah pertempuran dengan Master Pavilion, Tang Zichen tidak bisa mengatakan bahwa dia akan berhenti sebentar, jadi dia harus menunda selama beberapa menit, dan Tang Zichen yakin bahwa dia akan melakukannya, mampu berlatih tingkat ke-8 dari keterampilan ilahi Hercules dalam waktu 3 menit. Tang Zichen memiliki dua pikiran di kepalanya saat dia berlatih kungfu ilahi Hercules dan berkata, Tuan Pavilion, benar-benar layak menjadi seorang jenius. Tanpa menggunakan senjata apapun, pukulan keras membuatku mematahkan tulangku. Huff. Master Pavilion mendengus dan berkata, Song Xiaolu, kamu bukan tandinganku, meskipun aku akui kamu memang jenius, sekarang tersesat. Hahaha, Pavilion Master, apakah terlalu dini untuk mengatakan bahwa aku bukan lawanmu? Apa? Kamu masih ingin melawanku? Bagaimana kamu akan melawanku ketika lenganmu masih dalam keadaan patah? Terima kasih kamu menjadi dokter. Sudah keterampilan medis saya, patah tulang distrik bukan apa-apa. Bahkan jika kamu bisa pulih seketika dari patah tulang, itu tidak mengubah keadaan kerusakan. Menurutmu, kamu masih bisa mengerahkan kekuatan 100% dengan lengan yang rusak. Untuk beberapa alasan, Master Pavilion agak teliti terhadap Tang Zichen, seolah-olah dia tidak ingin terus bertarung dengan Tang Zichen. Tuhan tahu jika Tang Zichen memiliki taktik pengkhianatan lagi, jenius seperti Tang Zichen sering memiliki sangat banyak trik. Hahaha, Pavilion Master, akulah yang menantangmu hari ini, dan duel ini tidak akan berhenti sebelum benar-benar terbagi menjadi pemenang dan pecundang. Apalagi aku baru saja mengujinya dan tidak menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, dan sekarang aku sudah mengujinya. Aku, Song Xiaolu, tidak takut sama sekali, kecuali kamu juga belum menunjukkan kekuatan penuhmu. Lelucon, aku hanya menggunakan tanganku saja, aku tidak menggunakan senjata apapun. Bagaimana aku mengeluarkan kekuatan penuhku? Song Xiaolu, jangan sombong. Itu yang terbaik, siapkan senjatamu dan keluarkan kekuatan tempur terkuatmu, kata Tang Zichen. Dalam benak Tang Zichen, tingkat ke-8 dari kekuatan Herculesnya akan segera selesai, dan dia baru saja menghabiskan sekitar 3 atau 4 menit untuk mengobrol dengan Master Pavilion.
Tang Zichen segera memutar lengannya yang baru patah dan kemudian menghabiskan 1 menit untuk menyelesaikan penyembuhan dirinya sendiri, sehingga Tang Zichen pulih ke puncaknya dan pada saat yang sama, lapisan ke-8 kungfu ilahi Hercules Tang Zichen juga dipraktikkan. Tang Zichen mengepalkan kedua tangannya, merasa jari-jarinya akan meledak dengan sendirinya. Perasaan ini terlalu bagus. Hahaha. Tang Zichen tertawa, dia kekuatan 1 pukulan, sudah bisa mencapai 50.000 jin, 50.000 jin angka yang mengerikan. Sebuah puncak belaka dari alam persatuan awal, Tang Zichen tidak percaya bahwa dia bisa memblokir pukulan 50.000 jin Tang Zichen. Pada saat ini, Master Pavilion juga siap dan dia memiliki pedang besar di tangannya agak seperti pedang besar Guan Gong. Pada saat ini, Master Pavilion berkata dalam hati, saya harus mengalahkannya dengan kejam. Saya berada di puncak tahap awal alam persatuan, jika saya tidak dapat mengalahkannya, saya akan kehilangan muka, dan begitu juga Pavilion Qingju, saya harus mengalahkannya secepat mungkin, sehingga dia masih berani bersikap kurang ajar. Song Xiaolu, bisakah kita mulai? Master Pavilion berkata dengan pedang besar. Sudut mulut Tang Zichen terangkat dan berkata, tentu saja, Master Pavilion, keluarkan kekuatan terkuatmu, dan kali ini aku tidak akan menahan diri. Kalau begitu perhatikan gerakannya. Minum. Master Pavilion melompat dan berteriak tebasan di udara, seperti kilat menukik ke Tang Zichen. Tebasan ini, dengan kekuatan tak terbatas, adalah tebasan kekuatan penuh Master Pavilion. Namun, Tang Zichen lebih kuat. Tang Zichen berteriak, kekuatan ilahi Hercules sedang beroperasi, kekuatan seluruh tubuhnya berkumpul dalam 1 pukulan. Pukulan ini, mencapai 50.000 jin, bahkan bisa dikatakan, beberapa ratus jin lebih, tetapi beberapa ratus jin lagi dapat diabaikan. Boom! Dalam pandangan publik, 1 bilah, 1 pukulan, 2 fase dibombardir bersama. Kekuatan 50.000 pon itu bukan lagi hanya pukulan, itu seperti truk besar, menabraknya dengan kecepatan tinggi, dan semua yang ditemuinya hancur menjadi terak. Wow! Bilah besar Master Pavilion, ketika menyentuh kekuatan pukulan Tang Zichen, ia terbelah dan hancur, bahkan gagang bilahnya hancur. Boom! Pukulan berat mendarat di tubuh pemilik pavilion, dan dalam sekejap itu meledak seperti karung pasir, merusak rumah beberapa puluh meter jauhnya. Ada keheningan, mata tak percaya menatap Tang Zichen. Tang Zichen sebenarnya mengalahkan Master Pavilion di puncak alam persatuan awal dengan 1 pukulan. Meskipun Master Pavilion adalah seorang dokter, dia juga sangat berbakat dalam seni bela diri. Bahkan bakat Master Pavilion jauh lebih kuat daripada kakek Song Xiaolu, karena Master Pavilion baru berusia 50 tahun untuk mencapai puncak alam persatuan awal, dan kakek Song Xiaolu, meskipun saat ini dia adalah ahli nomor 1 di kota Canggu, tetapi dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tuhan tahu jika kekuatan Master Pavilion telah melampaui kakek Song Xiaolu ketika dia berusia lebih dari 100 tahun. Namun, dia dipukul oleh Tang Zichen, yang baru berusia 20-an dan, terlebih lagi, baru saja melangkah ke alam persatuan, dan segala macam tatapan tidak percaya berkumpul di Tang Zichen. Tidak sampai beberapa detik kemudian sebuah suara berteriak, ayah. Baru pada saat itulah orang banyak bangun dan melihat Nona Mutiara Biru berlari menuju gedung tempat Master Pavilion telah membombardir. Menguasai. Tuan Pavilion. Menguasai. Banyak orang juga bergegas. Tang Zichen tidak memperhatikan Master Pavilion, tetapi secara internal bersemangat tentang tinjunya. Kekuatan tinju Tang Zichen mencapai 50.000 pound, begitu banyak kekuatan sehingga teknik bertarung apapun tidak ada artinya di depan kekuatan semacam ini, yang berarti Tang Zichen sekarang kemungkinan besar lebih kuat dengan tangan kosongnya daripada menggunakan pedang yang berat. Berat pedang yang berat itu hanya 16.000 jin, tetapi kekuatan pukulan dengan tangan kosong adalah 50.000 jin, jadi tangan kosong itu mungkin lebih kuat. Saya khawatir bahwa pada level manapun di tahap awal Hop One Realm, dia sudah tanpa pertandingan. Lo kecil, kamu terlalu kuat. Hehe. Tang Zichen tertawa. Pada saat itu, Master Pavilion telah merangkak keluar dari reruntuhan dan tampaknya tidak terluka parah.
Tang Zichen telah menyerang dengan sekuat tenaga tanpa syarat, tetapi Master Pavilion tidak terluka parah, dia juga tidak mati, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa batas atas kekuatan Tang Zichen diperkirakan hanya di puncak persatuan penghancur. Tahap awal realem. Ini juga menunjukkan bahwa batas atas kekuatan Tang Zichen hanya di puncak alam unifikasi awal. Alam unifikasi tengah masih belum terjangkau, karena perbedaan antara alam unifikasi awal dan alam unifikasi tengah adalah celah besar lainnya. Kepala museum berjalan ke Tang Zichen dan berkata, "Song Xiaolu, anggap aku meremehkanmu." "Oh, tidak perlu, ingat kita memiliki duel lagi besok pagi, kamu sudah kalah dariku dalam seni bela diri, dan aku tidak ingin kamu kalah lagi denganku besok pagi dalam seni medis," kata Tang Zichen. "Tidak mungkin, secara medis aku tidak akan pernah kalah darimu lagi, tidak akan pernah." Pemilik museum menggertakkan giginya. "Saya harap begitu, jika tidak Anda terlalu tidak berguna sebagai Master Pavilion, setidaknya di depan saya." Wajah Master Pavilion Qingju jelek. Tang Zichen berbalik dan pergi. Nona Mutiara Biru, yang membantu Master Pavilion, melihat bahwa Tang Zichen bahkan tidak memandangnya lagi dari awal sampai dia berbalik dan pergi, merasa tertekan di dalam. Tang Zichen benar-benar tidak menganggapnya serius sama sekali, dan bahkan sedikit cemas. "Hei, gadis Mutiara Biru," tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Apakah kamu masih memiliki sesuatu? Mungkinkah kamu masih ingin berdebat denganku?" kata Don tanpa menoleh. "Aku." Nona Mutiara Biru tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu apa yang dia teriakan, seolah-olah itu murni untuk menarik perhatian Tang Zichen. Pemilik museum sedang sibuk. "Mutiara Biru, apa yang kamu lakukan?" "Tidak ada apa-apa." Tang Zichen berjalan keluar dari pavilion Qingju bersama Xiao Cui. Selanjutnya, Tang Zichen kembali ke keluarga Song. Kisah tentang pukulan Tang Zichen yang terbang dari Master Pavilion kediaman hijau dengan cepat menyebar ke seluruh kota Canggu. Kakek nenek Tang Zichen datang ke Tang Zichen pada kesempatan pertama, dan Tang Zichen tanpa pamrih menunjukkan kekuatannya, sangat mengejutkan kakek nenek Tang Zichen sehingga mereka mengepung Tang Zichen selama 1 sore sebelum bubar. Nama Tang Zichen sebagai jenius pertama sejati kota Canggui telah menyebar sebagai hasilnya. Tang Zichen duduk di kursi rotan di halaman, dan meskipun semua orang di kota sudah membicarakannya, Tang Zichen tidak senang sama sekali. Itu karena ini hanyalah dunia imajiner kenangan, tidak berbeda dengan mimpi, kecuali fakta bahwa kekuatan Tang Zichen itu nyata. "Kalau begitu aku akan kembali." "Jangan kembali, tetaplah di tempatku selama beberapa hari ke depan," kata Tang Zichen. "Saya bukan orang seperti itu. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan pergi ke rumah 100 bunga, saya akan cukup berani untuk melawan nasib saya kepada orang tua saya." "Bagus." Xiao Cui tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba memutuskan untuk memberontak melawan orang tuanya. Mungkin karena dia melihat Tang Zichen begitu kuat, dan dia sudah mengembangkan cinta untuk Tang Zichen, jadi dia tiba-tiba memutuskan untuk menjadi lebih kuat dan tidak lagi menjadi alat penghasil uang mereka sepanjang waktu untuk keluarganya. Hanya ketika dia lebih kuat, bisakah dia benar-benar layak untuk Tang Zichen di masa depan. Tetapi tentu saja, Tang Zichen tidak peduli jika dia benar-benar berpikir seperti itu. Keesokan paginya, Tang Zichen pergi ke pavilion Qingju pagi-pagi sekali. Tanpa diduga, kakek nenek Tang Zichen, serta orang tuanya dan yang lainnya, mengikuti Tang Zichen ke pavilion Qingju untuk menonton Tang Zichen dan pemilik pek-pek keterampilan medis pavilion Qingju. Selain itu, ketika Tang Zichen tiba di pavilion Qingju, dia menemukan bahwa itu sudah penuh sesak dengan orang. Tang Zichen telah mengalahkan Master Pavilion kemarin dan itu adalah sensasi di kota, jadi tidak mungkin untuk tidak memperhatikan hari ini. Di bawah perhatian banyak orang, Tang Zichen dan pemilik Pavilion Qingju berjalan keluar dan berdiri di aula utama Pavilion Qingju. Hari ini, Pavilion Qingju menghentikan bisnisnya selama sehari karena terlalu banyak orang yang datang. Tang Zichen bertanya, "Bagaimana Anda ingin membandingkan?" "Song Xiaolu, kamu ingin bersaing denganku dalam mengobati penyakit yang sulit. Aspek ini selalu menjadi kekuatanku. Aku akan bertanya lagi sekarang, apakah kamu yakin ingin bersaing denganku?"
Begitu banyak orang di sini, apakah Anda pikir saya bercanda? Oh, mungkinkah Anda pikir saya sengaja mencoba menarik perhatian putri Anda lagi? Song Xiaolu, jangan bicara tentang putriku. Hahaha, kamu yang menganggap putrimu terlalu serius, ya, mungkin aku memang menyukai putrimu sebelumnya, tapi itu dulu. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, jantung Lan Zu melonjak hebat. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan ini, seolah-olah dia menyesal atau benci untuk kembali ke masa lalu. Jika dia tahu bahwa Tang Zichen bersembunyi begitu jauh di masa lalu, dia tidak mengatakan apa-apa untuk tidak menyukai bahwa Song mungkin sudah bersama Song Xiaolu. Song Xiaolu, bahkan jika kamu kuat, aku tidak akan menyukaimu. Omong kosong, pasien yang sulit. Aku sudah meminta Blue Pearl untuk menyiapkan 10, bagaimana kamu ingin membandingkan? Jangan khawatir, aku bahkan tidak tahu tentang 10 orang ini sebelumnya. Saya tidak peduli untuk mengambil keuntungan dari Anda. Oke, 10 pasien ini, kami akan merawat mereka secara acak dengan total setengah pilar waktu. Siapapun yang paling banyak menyembuhkan dalam 1 pilar waktu akan menang. Bagaimana? Sesuaikan dirimu. Kalau begitu, bersiaplah untuk memulai. Setelah menyalakan dupa, Tang Zichen dan Master Pavilion mulai merawat 10 pasien secara bersamaan. Keduanya dipilih secara acak, tetapi untuk 10 pasien ini, Blue Pearl sengaja memilih yang kondisinya hampir serius. Tang Zichen adalah yang pertama memilih seorang wanita yang menderita penyakit yang tidak dapat dijelaskan, demensia total. Pada kenyataannya semua 10 pasien, hampir semuanya sakit jiwa. Tang Zichen butuh 3 menit untuk merawat yang pertama. Dan pada saat ini, pemilik Pavilion Qingju sudah merawat yang kedua, 1 langkah di depan Tang Zichen. Tang Zichen terkejut, Master Pavilion Qingju sebenarnya lebih cepat darinya. Tang Zichen harus menyusulnya atau dia akan kalah. Tang Zichen segera mengingat catatan guru Pavilion Qingju dan semacamnya di benaknya untuk memahami metode perawatannya, untuk mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Pasien kedua, Tang Zichen membutuhkan waktu 2 menit untuk sembuh, dan pada saat itu, Master Pavilion Qingju juga kebetulan disembuhkan. Keduanya hampir sinkron. Keduanya saat ini sembuh 2 hingga 2. Lakukan saja. Banyak penonton berteriak, merasa bahwa Tang Zichen dan Master Pavilion Qingju sekuat satu sama lain, tetapi itu 2 banding 2. Masih ada 6 pasien yang tersisa di tempat kejadian. Siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir akan tergantung pada siapa yang menyembuhkan lebih banyak dari 6 pasien berikutnya. Wah tidak, aku harus tenang. Aku sudah membaca terlalu banyak buku medis, jadi itu membuatku berpikir terlalu bingung dan metode pengobatanku terlalu beragam. Tang Zichen diam-diam berkata pada dirinya sendiri dalam hati. Tang Zichen menenangkan dirinya dan tidak memperhatikan situasi Master Pavilion. Dia tidak akan kehilangan muka bahkan jika dia kalah. Jadi mengapa terburu-buru dan menciptakan tekanan psikologis pada dirinya sendiri? Orang ketiga, Tang Zichen menghabiskan 3 menit penyembuhan. Situasi orang ini lebih serius. Tang Zichen tidak akan memperhatikan Master Pavilion, tetapi ketika dia pergi untuk memilih pasien keempat, dia menemukan bahwa Master Pavilion belum memilih, yang berarti bahwa ketika menyembuhkan orang ketiga, Tang Zichen berada di depan kecepatan. Benar saja, Tang Zichen melihat ke arah pemilik pavilion dan melihat bahwa pemilik pavilion masih merawat orang ketiga dan menatapnya, alisnya berkerut. Ya, Master Pavilion sedang menyembuhkan orang ketiga. Dia punya masalah, dia sebenarnya agak rumit saat ini, dia tidak tahu bagaimana memperlakukannya. Tang Zichen, di sisi lain, tidak memiliki masalah ini, karena Tang Zichen telah membaca terlalu banyak buku medis, jadi meskipun rencana perawatan Tang Zichen terlalu beragam, Tang Zichen adalah orang yang dapat menemukan obat untuk setiap pasien. Dia telah Master Pavilion, di sisi lain, hanya mempelajari jalur kedokterannya sendiri, jadi dia pasti tidak seluas Tang Zichen, dan begitu dia mengalami masalah, dia segera melambat. Yai, dia mengalami masalah. Haha, aku akan segera mengambil kesempatan ini dan mendahuluinya. Tang Zichen segera merawat orang keempat. Orang keempat membutuhkan waktu 1 menit untuk menyembuhkan Tang Zichen.
Skor adegan segera menjadi 4-2, Tang Zichen 4 dan Master Pavilion adalah 2, karena Master Pavilion masih merawat orang ketiga. Tang Zichen segera mulai merawat orang kelima. Namun, kondisi orang kelima juga sangat rumit, dan Tang Zichen tampaknya mengalami beberapa kesulitan. Namun, Tang Zichen telah melihat begitu banyak teknik medis. Tang Zichen tiba-tiba teringat bahwa di salah satu buku medis yang dia baca, seseorang sepertinya menggambarkan penyakit ini. Jadi, Tang Zichen hanya butuh 3 menit untuk menyembuhkan yang kelima. Dan saat ini, orang ketiga pemilik museum itu belum sembuh. Skor langsung menjadi 5-2. Tang Zichen unggul 3. Tang Zichen sekarang hanya perlu menyembuhkan satu lagi sebelum akhir pertandingan, maka Tang Zichen telah menang. Ya, Tang Zichen segera melanjutkan untuk menyembuhkan pasien ke-6. Tang Zichen telah menghadapi situasi pasien ke-6 sebelumnya, jadi Tang Zichen merasa bahwa pasien ke-6 tidak akan lama. Dan perawatan Master Pavilion terhadap pasien ketiga tampaknya akan segera berakhir. Skor langsung masih 5-3 sekarang. Namun, itu agak rumit saat ini, karena dari 10 pasien, selain 7 yang sudah sembuh, hanya ada 3 yang tersisa, dan ketiganya, masing-masing, adalah yang dirawat oleh Master Pavilion, yang sedang dirawat Tang Zichen, dan yang lainnya sedang menunggu perawatan. Jadi, jika Master Pavilion selesai merawat terlebih dahulu, maka yang terakhir pasti akan dipilih olehnya untuk pergi, dan kemudian skor akhirnya adalah 6-4. Jika Tang Zichen menyelesaikan perawatannya terlebih dahulu, maka orang terakhir yang dipilih oleh Tang Zichen adalah 7-3, dan skor akhir adalah 7-3. Ini adalah perbedaan besar 6-4 dan 7-3, mereka tidak berada di level yang sama dalam sekejap. Tuan, ayolah, hanya ada satu pasien terakhir yang tersisa, cepatlah, atau kamu akan dipilih oleh Song Xiaolu. Teriak murid guru Pavilion Qingju. Master Pavilion Qingju jelas mempercepat, dia merawat yang ketiga, sayangnya dia mengalami masalah, butuh 10 menit, dalam 10 menit itu Tang Zichen beberapa menit di depannya sekaligus. Master Pavilion Qingju merasa sedikit gugup, kekalahannya sekarang diputuskan, tetapi, di depan umum, dia tidak ingin kalah dari Song Xiaolu dengan 3-7, kalah akan menjadi 4-6, jadi dia harus untuk mendapatkan pasien terakhir sebelum yang lain. Demikian juga Tang Zichen juga gugup, pikir Tang Zichen dalam hatinya, karena dia akan menang, mari kita menang dengan cara yang lebih mulia, 7-3. Semua orang akan tahu sekilas bahwa kekuatannya melampaui Master Pavilion dengan besar, margin 4-6, levelnya tidak akan jauh berbeda. Keduanya merawat yang ada di tangan mereka secepat mungkin. Tepat ketika semua orang gugup, akhirnya Tang Zichen adalah yang pertama selesai merawat pasien ke-6, dan Tang Zichen segera melompat ke yang terakhir, menariknya ke sisinya. Pada saat ini, pemilik pavilion juga telah selesai merawat yang ketiga, tapi sayangnya, yang keempat, tetapi dia tidak punya kesempatan dan menyaksikan Tang Zichen merawat yang ketujuh. Sekitar 3 menit kemudian, Tang Zichen menyembuhkan yang ketujuh. Fiuh. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam lalu tertawa terbahak-bahak. Sebelum pilar dupa naik, Song Xiaolu memenangkan pertandingan dengan skor 7-3. Keterampilan penyembuhan Song Xiaolu memenangkan pertandingan ini jauh melampaui Master Pavilion Qingju. Pah, banyak orang bertepuk tangan dan mulai bersorak. Master Pavilion Qingju merasa sangat malu saat ini. Kemarin, dalam seni bela diri, berada di puncak alam persatuan awal, dia dikalahkan oleh Tang Zichen, dan hari ini, dalam kedokteran, berada di tingkat ke-8 yang lebih rendah, dia dikalahkan oleh Tang Zichen. Tang Zichen tertawa dan tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan berjalan pergi. Semua penonton juga berserakan dengan Tang Zichen. Segera, hanya penguasa Pavilion Qingju yang tersisa, serta murid-muridnya, dan semua orang tetap diam. Pavilion Qingju, yang baru saja sangat ramai, sangat sunyi saat ini, seperti hati tuannya. Itu seperti mimpi bagi Tang Zichen untuk pergi dari memohon kepada Master Pavilion untuk bimbingan medis hingga akhirnya melampaui Master Pavilion.
Ketenaran Tang Zichen sekali lagi menyapu kota Canggu, dan semua orang sepertinya telah melupakan betapa jahatnya Song Xiaolu di kota Canggu di masa lalu, dan mereka sebenarnya bersorak untuk Song Xiaolu bahkan tanpa menyadarinya. Tentu saja, ini terutama karena Tang Zichen telah menebus semua orang yang telah dia sakiti. Pada siang hari, Tang Zichen sedang berbaring di kursi rotan, berjemur dengan nyaman di bawah sinar matahari. Meskipun seluruh kota masih berbicara tentang pertempuran pagi hari dengan Master Pavilion, Tang Zichen sendiri telah melupakan hal yang sama. Tang Zichen bergumam, malam lusa adalah hari di mana perjalanan ke batu memori ini berakhir, dan dengan sekejap, seluruh dunia menghilang, terbuka lagi, dan kembali ke keadaan semula. Tang Zichen menghela nafas dalam-dalam, merasa bahwa dunia imajiner ini mengulangi siklus yang sama berulang-ulang, dan kadang-kadang, rasanya sangat terkutuk, tetapi orang-orang yang berada di dalamnya tidak dapat merasakannya sama sekali. Tepat pada saat ini, seorang pelayan masuk. Tuan muda kedua, seseorang ingin bertemu denganmu. Siapa yang ingin melihatku? Ini Nona Mutiara Biru dari Paviliun Rumah Kaca. Tang Zichen duduk. Mutiara Biru. Tang Zichen sedikit terkejut bahwa Mutiara Biru ini benar-benar datang untuk mengambil inisiatif untuk menemukannya. Sungguh aneh ketika dia pertama kali memasuki dunia ini, tetapi Tang Zichen tahu betul betapa dia membenci Tang Zichen. Tentu saja, ini juga menunjukkan pesona Tang Zichen. Tang Zichen telah menggantikan jiwa Song Xiaolu, dan hanya dalam waktu kurang dari 50 hari, dia menawan. Biarkan dia masuk, ya Tuan muda kedua. Tidak lama kemudian, Nona Blue Pearl masuk. Tang Zichen memandang Blue Pearl dan harus mengakui bahwa gadis berusia 16 tahun ini terlalu cantik, jauh lebih cantik daripada Xiao Cui. Tang Zichen memandangnya seolah dia segar dan lezat apel. Jika Tang Zichen berasal dari dunia ini, dia pasti akan mengejarnya. Nona Mutiara Biru, saya tidak berharap Anda datang mencari saya, kata Tang Zichen dengan tatapan tinggi dan dengan sedikit sarkasme. Blue Pearl menangis, Song Xiaolu, ayahku gila, tolong selamatkan ayahku. Apa maksudmu? Pustakawan itu gila. Sejak dia kalah darimu, dia mengunci diri di apotek sendirian dan saat makan siang dia menjadi gila. Tidak. Don tersenyum, ketahanannya terlalu lemah. Jika dia gila, dia akan mencari dokter untuk mengobatinya. Bukankah ada banyak dokter di Paviliun Qingjumu? Semua dokter di Paviliun Kediaman Hijau tidak berdaya, mereka tidak dapat menyembuhkannya. Song Xiaolu, aku mohon padamu. Lalu kenapa menurutmu aku bisa menyembuhkannya? Kamu telah melampaui keterampilan medis ayahku, kamu pasti bisa menyembuhkannya. Hahaha. Jadi, Nona Mutiara Biru secara pribadi mengakui bahwa kemampuan penyembuhanku melebihi ayahmu. Song Xiaolu, apakah kamu bersedia membantu atau tidak? Tang Zichen berkata, membantu adalah masalah sepele, pertanyaannya adalah, mengapa saya harus membantu? Kamu juga seorang dokter, tugas seorang dokter adalah menyelamatkan nyawa, bukan? Hahaha. Bagaimana jika saya mengatakan kentut, Nona Mutiara Biru, pikirkan bagaimana ayahmu memperlakukan saya ketika saya memintanya untuk belajar kedokteran. Menurut Anda, apakah saya akan membantu seseorang yang memperlakukan saya seperti itu? Itu bukan urusan saya. Jika ayahmu gila, mungkin itulah yang dia dapatkan karena melakukan itu padaku sejak awal. Tang Zichen tampak acuh tak acuh. Song Xiaolu, hitung aku karena memohon padamu. Jika berguna bagimu untuk memohon padaku, apakah kamu perlu berbicara banyak omong kosong? Jadi apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku memberikan hidupku sebagai balasannya? Nah, jika kamu bisa menyelamatkan ayahku, maka aku akan memberikan tubuhku sebagai balasannya, tidak apa-apa. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nona Mutiara Biru, apakah menurutmu aku, Song Xiaolu, sangat kekurangan seorang wanita yang tidak memiliki perasaan padaku? Apakah aku membutuhkannya? Siapa bilang tidak ada perasaan? Blue Pearl keluar, mengatakannya hanya untuk menyadari bahwa sepertinya itu hal yang salah untuk dikatakan. Hei, apa maksudmu ada perasaan? Jelaskan padaku, aku tidak ingin terlibat dalam skandal.
Song Xiaolu, apakah kamu bersedia bergerak untuk menyelamatkan ayahku atau tidak? Jika kamu tidak bersih, aku tidak punya waktu untuk melakukannya. Apa yang kamu ingin aku katakan? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu baru saja mengatakan, siapa bilang tidak ada perasaan? Apa implikasinya? Mungkinkah kamu menyukaiku, Song Xiaolu? Aku tahu betapa kamu membenciku, tetapi jika kamu berani menipu perasaanku, maka aku akan disalahkan karena bersikap kasar. Wajah Tang Zichen tenggelam. Blue Pearl menginjak kakinya dengan marah, menggigit bibirnya dan berkata, "Oke," aku berkata, "Song Xiaolu, aku menyukaimu." "Apa katamu?" "Aku menyukaimu." Lebih keras, "Aku tidak bisa mendengarmu." "Ah, Lou Song, aku menyukaimu," kata Mutiara Biru sambil berteriak tersipu. "Hahaha, gadis Mutiara Biru, aku mendengarmu benar, kamu menyukaiku, kenapa kamu tidak membenciku lagi?" Matahari benar-benar bersinar dari barat. "Song Xiaolu, aku tidak tahu, jijik denganmu yang dulu, bisakah kamu berhenti membuang waktumu? Jika kamu benar-benar tidak menyelamatkan ayahku, maka aku akan pergi." Tang Zichen tersenyum, "Baiklah, mengingat kamu menyukaiku, aku akan setuju untuk menyelamatkan ayahmu." Terima kasih, kalau begitu pergi sekarang." "Apa terburu-buru, cepat atau lambat kamu harus menyelamatkannya, itu tidak terlalu cepat." Mutiara Biru, datang ke sini. "Untuk apa?" "Kemari." Blue Pearl meringkuk dan berjalan ke sisi Tang Zichen. Tang Zichen dengan rendah hati membelai wajah Mutiara Biru dan berkata, "Cantik, sangat cantik." Blue Pearl tersipu dan menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya dengan ringan. Dalam sekejap, Tang Zichen mendorong Mutiara Biru ke dinding. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Jika kamu menyukaiku, menurutmu apa lagi yang bisa aku lakukan?" "Anda." Tang Zichen menciumnya dengan ganas. "Ah, kau bajingan." Tidak." Blue Pearl berjuang mati-matian, tetapi tetap saja, dia digerogoti oleh Tang Zichen untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak punya pilihan selain membiarkan Tang Zichen menggerogotinya, tetapi secara bertahap, dia membuat kesadarannya sendiri kabur, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Beberapa menit kemudian, "Ah, apa yang aku lakukan? Tidak mungkin, aku." Blue Pearl tersadar dan menyadari bahwa dia mencium Song Xiaolu, dan seluruh tubuhnya buruk. "Hahaha, ayolah gadis Mutiara Biru, pergi selamatkan ayahmu." Sialan." Mutiara Biru memelototi Tang Zichen. Tang Zichen berkata, "Jangan berpura-pura, kamu menciumku, kamu jelas tidak menolak sama sekali di dalam, malah kamu merasa manis kan? Kamu tidak berpikir aku tidak akan merasa manis." Mutiara Biru sangat tertekan dan memelototi Tang Zichen. Tang Zichen tiba di paviliun Qingju, dan tentu saja, pemilik paviliun Qingju benar-benar sudah gila, dan sekarang bernyanyi dan menari di aula utama paviliun Qingju, dan sekelompok murid membawanya tanpa mundur. Banyak dari mereka melihat Tang Zichen datang dan berkata dengan hormat, "Lagu Tuan Muda kedua, Anda di sini." "Lagu Tuan Muda kedua, aku sangat memujamu." "Lagu Tuan Muda kedua, beri aku tanda tanganmu." Blue Pearl berteriak, "Jam berapa sekarang? Kalian semua mundur, jangan memengaruhi perawatan Song Xiaolu." Tang Zichen memandang Master Pavilion, kegilaannya cukup serius. "Tuan Pavilion," panggil Don Zichen. "Hei, siapa kamu? Apakah kamu kakekku?" "Kakek kamu datang menemuiku." Pemilik museum memeluk Tang Zichen dan berkata. Tang Zichen tersenyum, "Sungguh ironis bahwa kamu sangat menarik sebelumnya, tetapi sekarang kamu ingin aku menyelamatkanmu. Ayo, Song Xiaolu, hentikan omong kosongnya." Blue Pearl berteriak. Tang Zichen menemukan bahwa Blue Pearl sebenarnya lebih berani terhadap Tang Zichen setelah dia menciumnya. Bersambung.